Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kesehatan, umur panjang, juga saat ini lagi sibuk-sibuknya di antara kita lagi memperoleh hasil panen. Pripun panene? Alhamdulillah. Katah nah? Ya alhamdulillah. Ya katanya walaupun menurun, yang penting masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun wajib disyukuri. Yang sedikit disyukuri, sing kathah juga disyukuri. Sakniki gagal total napa kurang? Kurang ya, alhamdulillah. Untung orang gagal total. Ya, katanya di kampungnya Pak Nurdin tuh gagal total nih. Kampungnya Pak Nurdin yang Flores kono lho. Ya, alhamdulillah sini masih ada. Ya, masih ada. Masih ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Baik, seperti biasa nanti kami akan paparkan materi yang penting bagi para jamaah, yaitu terutama untuk penanaman akidah kita. Lalu setelah itu monggo di antara para jamaah untuk memberikan pertanyaan yang manfaat untuk kita, nanti kami akan jawab sesuai dengan kemampuan kami. Taib, yang kita bahas di sini beberapa dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang dilaknat. Kalau di sini dikatakan dosa tersebut dilaknat, berarti wajib untuk dijauhi. Bahkan kata para ulama, setiap dosa yang dilaknat dalam Al-Quran atau dalam hadis itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Berarti kalau sudah tahu di sini akan diterangkan tentang dosa besar sekaligus mendapatkan laknat. Laknat niku artinya bu'dun mir rahmatillah, jauh saking rahmat Allah. Berarti bapak dan ibu-ibu wajib untuk jauhi. Ya, wajib untuk menjauhi dosa semacam ini. Nanti ada dosanya itu sampai tingkatan syirik. Kalau dosanya itu sampai tingkatan syirik, berarti keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam berarti tidak disebut muslim. Walaupun di KTP disebut agama Islam, orang manfaat. Karena Allah yang nanti menilai. Dan ada dosa yang kami sebut nanti dilaknat juga, namun tidak sampai syirik, tidak sampai keluar dari Islam, namun masih termasuk dosa besar. Ya, jadi di sini kita bahas yang mengerikan dulu.
Jadi nggak yang enak-enak terus, nggak. Karena kalau disajikan yang enak-enak terus, wah nanti ya ngantuk yang pertama. Yang kedua nanti ya cuma tahu yang enak-enak saja, jadi nggak takut kalau lakukan dosa ini. Ya, jadi perlu diterangkan biar kita sekalian menjauhinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka punya sifat ketika bertanya pada Kanjeng Nabi, itu bukan hanya bertanya tentang amalan-amalan yang baik. Di antara para sahabat itu tanya yang jelek-jelek. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan syirik? Wahai Rasulullah, mana yang termasuk dosa besar? Wahai Rasulullah, mana dosa yang dapat membinasakan? Ditanyakan dosa-dosa yang mengerikan. Ya, karena kalau kita cuma tahu yang baik, nggak tahu yang jelek, malah yang jelek itu kita lakukan. Jadi ada dua sisi, tahu yang baik-baik. Nah, itu ketika pengawasan malam Kemis, ada keutamaan sholat, keutamaan maca Quran, keutamaan azan. Itu kan yang baik-baik, dimotivasi, oh semangat. Namun ada yang jelek-jelek juga yang nanti diingatkan. Supaya apa? Dijauhi. Sekarang dosa yang pertama yang dilaknat, yaitu dosa syirik. Bentuknya di sini secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaitu tumbal atau sembelihan pada selain Allah. Tumbal, mau terserah mau bentuknya itu dengan sapi, apa dengan kambing, apa dengan ayam, atau ada berupa sesajian nasi tumpeng misalnya, didongake Pak Kaum, terus diletakkan di pojok-pojok desa. Nih, itu kalau di acara-acara tertentu ada seperti itu. Nah, ini kalau bentuk sajiannya berupa sembelihan, ya mau pitik, ayam, atau yang lebih besar lagi sapi sekalipun, kalau ini disajikan pada jin, pada leluhur, kepada kayu besar, pada batu besar, ini termasuk dosa yang dilaknat dan termasuk syirik. Dan syirik di sini kata para ulama, ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah. Pengertian syirik niku adalah menjadikan sebagian ibadah, enggak seluruh ibadah, satu saja, itu ditujukan pada selain Allah, maka sudah termasuk syirik. Sudah termasuk syirik. Contoh, ada yang masih punya keyakinan doa yang paling bagus datang di kubur para wali. Jadi dia lakukan perjalanan jauh, safar, kemudian datang ke kuburan para wali, di samping kubur minta doa. Doanya pripun? Wahai para wali, kita ini orang yang banyak dosa, sedangkan engkau ini adalah orang yang soleh, sampaikanlah hajat-hajat kebutuhan kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajatnya mau susah karena utang, atau keluarganya sedulurnya ada yang sakit, atau mungkin besok Senin itu anaknya ingin melaksanakan ujian akhir nasional. Nggih, pasti nyata Senin niki wonten ujian akhir nasional nggih. Ya, anak-anak SMA nggih wonten. Jadi doanya mau apapun ditujukan pada wali tadi, ini termasuk perbuatan syirik. Kita perlakukan wong soleh sesuai dengan tempatnya. Wong soleh kalau sudah mati tidak boleh lagi ditujukan doa. Namun kalau wong soleh itu masih hidup, itu boleh ditujukan doa. Kita minta, Pak Kiai tolong doakan anak saya, sekarang lagi sakit, masih boleh kalau masih hidup. Namun kalau wes dikubur, wes mati, tidak boleh doa satupun ditujukan kepada wali tersebut. Nabi SAW katakan, sini ada tumbal tadi yang kita bahas,
la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang melakukan penyembelihan, menyerahkan tumbal pada selain Allah. Yang pertama dosanya dilaknat. Laknat niku artinya jauh saking rahmat Allah. Namun tolong nanti dibedakan, ada amalan sing tidak termasuk syirik, namun kok masyarakat ada yang masukkan itu syirik. Kalau syirik itu pelakunya keluar dari Islam, walaupun neng KTP ditulis tiang muslim, otomatis sudah keluar dari Islam. Namun kalau ada perbuatan yang cuma tidak ada tuntunan, walaupun itu juga berdosa ketika dilakukan, ini tidak selamanya termasuk syirik. Ada perbuatan yang nggak masuk tuntunan, terlarang. Namun ada perbuatan itu yang masuk dalam kategori syirik. Kira-kira di tengah masyarakat syirik niku masih laris? Masih? Tugas kita untuk rubah perlahan demi perlahan biar jauh saking rahmat Allah. Itu gak kena kita, rahmat Allah akan terus datang pada kita. Kita tidak jauh dari rahmat Allah. Nah, dosa syirik ini yang pertama membuat kita itu jauh dari rahmat. Terus masih ada waktu nggih? Berapa menit ini? Oh 11 lagi 11 menit. Pinten menit mangke ibu-ibu? 1 jam. 1 jam materi. Wah, terus tanya jawabnya 2 jam. Biasanya orang 10 menit kok, 20 menit wis cukup. Bar kuwi tanya jawab. Biarkan sedikit aja, tanya jawab sing akeh. Ini tak ladeni satu-satu. Yang kedua, pengen tahu yang kedua lagi? Ini sing paling laris-laris aja lah, sing laris-laris aja, sing ora laris ora usah. Ini yang paling laris. Dosa yang dilaknat lagi, dosa riba. Dosa apa? Riba. Ngertos riba? Hah? Enak gak riba itu? Riba enak gak? Yo sing duwe iya sing jadi rentenina yo enak. Karena selalu dapat untung. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud riba. Nih, apa yang dimaksud riba? Riba secara bahasa itu artinya az-ziyadah wan nama. Ziyadah niku artinya tambah. An-nama itu maksudnya tumbuh berkembang. Jadi dianakan terus itu namanya riba. Kalau dalam masalah jual beli, ada juga jual beli yang termasuk riba. Contoh, jual beli emas. Sakniki harga emas sak gram sing murni 24 karat pinten rupiah? Nah, sing biasanya langganan di Wonosari itu apa? Ono Sekar apa? Semar ya. Semar itu ibu-ibu sing biasanya langganan dengan Semar itu. Berapa sekarang 1 gram? 600.000 itu ya, 600.000. Emas kan berkualitas. Ada yang berkualitas tinggi, ada yang berkualitas rendah. Kadang ada yang pengen ditukar, yang kualitas rendah ini ditukar dengan kualitas yang tinggi. Menurut aturan dalam hadis, Nabi SAW itu katakan, az-zahab biz-zahab, yadan biyadin, ya, az-zahab biz-zahab. Emas kalau ingin ditukar dengan emas, wonten 2 syarat yang mesti dipenuhi. Ada 2 syarat yang mesti dipenuhi. Yaitu yang pertama, yadan biyadin. Yadan biyadin, ada barang yang pertama ditukar langsung dengan barang. Emas langsung ditukar dengan emas. Kemudian yang kedua, waznan biwaznin. Jumlah takarannya harus sama meskipun beda kualitas. Kira-kira sekarang ada emas 18 karat wonten nggih? Nah, 18 karat. Ibu-ibu biasanya pinten karat? Nah,
20 apa 24? 22 itu paling apik ya. Iya. Oh, sekarat, bukan 22 karat. Tuh. Ya sekarat ya orang berharga berarti. Merasa dibahas, ini nggak masuk pembahasan riba. Ya, sekarat ya itu gur nangis kalau sekarat itu. Ya. Ini misalnya ingin ditukar, pingin wah aku ini gur 18 karat. Pingin ditukar dengan yang 22 karat tadi, tentu saja kan ada tambahan. Tidak mungkin yang ini kita beri sama. Maka 18 karat dibuat lebih, ingin ditukar dengan 22 karat. Namun dalam aturan Islam nggak boleh ditukar langsung. Caranya 18 karat dijual dulu. Ya, dapat uang baru beli yang 22 karat. Nggak boleh ketika itu tukar langsung karena dua syarat, ya dan biyadin wasnan biwasnin, yaitu tunai namun takarannya harus sama, diakali berarti yang elek dijual dulu, dapat uang baru beli yang bagus. Kalau tidak memenuhi syarat ini terjatuh dalam riba. Itu dalam jual beli. Kalau dalam utang piutang ada. Ini yang biasa para ulama sebut dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwar riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan atau ada manfaat. Setiap utang piutang yang ada keuntungan atau ada manfaat maka termasuk riba. Contoh misalnya dan rombongan, nggak apa-apa teh. Ya, kalau singgung rombongan betul apa-apa nggih? Iya, soalnya langsung bebas riba. Ya, biar dapat berkah, biar dapat rahmat. Kalau nggak diingat ya tetap rombongannya koyo ngono terus ora sadar-sadar. Ya. Contoh misalnya di rombongan kalau misalnya pinjam 500.000. Wonten tambahan apa mboten? Wonten tambahan? Biasanya berapa tambahannya, berapa persen? 500.000 jadi berapa kalau kembalikan? 550. Jadi 600, Masya Allah. Ini gede banget. Berarti kalau sejuta 100. Berarti kalau 1 miliar. Coba lihat itu 1 miliar berarti 1,1 miliar untungnya. Masya Allah. Berarti ini jadi buka ya bisnis utang ini, Masya Allah, iso untung gede. Saya pernah dengar ada orang yang terlilit utang. Coba perhatikan utangnya itu untuk bayar duit yang dianakan. Ini baru bayar bunga, belum bayar pokok. Bayar bunga saja dia mesti bayar 3 miliar. Pokoknya kepiye coba? Untuk bunga 3 miliar. Terus pokoknya hitung sendiri. Itu mesti bayar setiap bulan loh, cicil. Dipipil setiap bulan. Ini jadi pengusaha ya Allah, dia mikir terus alhamdulillah setahun itu iso lunas. Setahun itu iso lunas, nggak ada lagi. Saya diceritain sampai ini dibawa ke persidangan, bank itu digugat istilahnya itu jadi macetkan kredit. Jadi macetkan kredit. Jadi pokoknya ini mau dilunasi, bunganya itu juga di stopin, nggak ada bunga lagi, utangnya dilunasi ketika itu dengan mungkin menjual aset-aset yang ada. Intinya utang kalau dalamnya ada untung tadi 1 juta 1.100.000. Kalau juga ada manfaat, contoh ada yang punya sawah, jadi gadean utang, kemudian dimanfaatkan oleh orang yang pinjam selama 5 tahun belum dikembalikan, dimanfaatkan terus, tanam terus. Untungnya dari tanam ini, dari alas ini untuk orang yang meminjamkan uang. Berarti manfaatnya diambil dari utang piutang. Berarti termasuk juga
riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang, perhatikan 4 G, yang terlaknat dalam transaksi riba. Yang pertama kata Nabi, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba. Allah itu, Rasulullah SAW melaknat yang pertama orang yang makan riba. Orang yang makan riba berarti rentenir. Rentenirnya itu dilaknat. Yang kedua, wa mukilahu, orang yang menyetor riba. Berarti sing jadi nasabah. Sing duwe utang. Nomor kalih. Tambah lagi nomor 3. Wasyahidaihi, yang jadi 2 saksi. Sing jadi saksi ketika transaksinya itu dibuat, 2 orang yang jadi laknat, mendapatkan laknat. Sing ketiga, wakatibahu, orang yang mencatat jadi sekretaris. Tukang catat juga dilaknat. Coba diulang, yang pertama yang dilaknat yang memakan riba. Yang kedua orang yang menyetor. Yang ketiga yang menjadi saksi 2 orang. Yang keempat sekretaris tukang nyatat. Berapa orang berarti? 4. Semuanya kena doa laknat saking Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Riba masih banyak, masih laris riba? Masih laris riba? Nah itu makanya kalau terangke men sadar, ya. Laris manis. Ya kepripun ya pokoknya wis diterangke ya kaya ngono, pokoknya aturannya wis diterangke, urusan masing-masing. Mudah-mudahan bisa dapat hidayah lan taufik dari Allah dan dimudahkan utang-utangnya niku segera lunas. Intinya toh, yang penting itu utang itu amanat. Maksudnya kalau sudah janji melunasi utang berarti segera utangnya itu dilunasi. Melunasinya bagaimana? Ya berusaha sebisa mungkin melunasinya, berarti kebutuhan-kebutuhan sing ora manfaat itu dikurangi. Ibu-ibu sing biasanya saben sasi tuku ali-ali, anting, cincin, macam-macam ya dikurangi. Yang biasa kebutuhannya berlebih juga dikurangi. Sing biasanya makan enak juga dikurangi. Yo makannya biasa-biasa ya berarti ya dikurangi meneh. Sing biasanya tempe ya berarti cuma jadi kerupuk. Ya, sing biasanya iwak ya jadi tempe. Sing biasanya orang mangan ya mbuh iki urusane kepiye. Terus yang ketiga, dosa lagi yang dilaknat ini biasanya ada pada para wanita, pada ibu-ibu. Biasanya nangisnya seru pada saat ada yang mati. Suaranya melengking, suaranya tinggi, suaranya keras. Tanda enggak sabar hadapi musibah. Ini di dalam hadis disebut dengan niyaha, yang artinya meratapi. Meratapi wong mati. Dalam Islam kita diperintah bagaimana? Ono wong mati, sing pertama menerima takdir dengan hati, pokoknya terima. Omongannya dijaga, mulutnya itu diampet, pokoknya jangan sampai omong dengan suara melengking keras. Anggota badannya di sini juga sabar, tidak tunjukkan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabar. Kadang ada ketika sedulure mati, ora terima, helmnya dihancurkan. Ada gelas-gelas hancur. Ada perabot-perabot hancur.
Tanda tidak sabar itu namanya meratapi wong mati. Disebut dengan niyaha. Ini tidak boleh. Yang kita diperintahkan di sini adalah untuk sabar. Jadi hatinya itu berusaha sabar menerima takdir. Nangis boleh. Nabi SAW ketika putra beliau yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia, Nabi SAW meneteskan air mata. Putrane mati, wajar nangis. Malah orang wajar kalau putrane mati, malah orang nangis yang orang wajar. Namun Nabi Rasulullah SAW itu nangis ketika itu. Ibrahim mati, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah SAW jawab, air mata ini wajar. Yang penting nggak bersuara keras, nggak melengking, nggak sampai menunjukkan tidak sabar. Kalau orang itu meratapi itu yang berdosa, namun kalau cuma meneteskan air mata saja itu masih boleh. Kata Nabi SAW disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Rasulullah SAW itu melaknat yang pertama orang yang meratapi. Yang kedua orang yang meminta supaya jenazah itu diratapi. Jadi dia suruh orang ngundang, ayo datang ke rumah, kalian suara keras untuk ratapi, ini simbah saya lagi mati. Nyuruh orang untuk nangis. Ini ada di masa silam. Ada juga katanya wong Cina itu kalau keluarganya mati malah ngundang orang untuk ratapi tadi. Ini nggak boleh. Kita diperintahkan untuk sabar. Sabar itu harus banyak praktek. Kalau dapat musibah, dompet hilang, yang mesti sabar. Nggak perlu pakai orang-orang pinter. Orang-orang pintar tuh kadang hitung-hitung dino, ini kapan hilangnya. Oh, nanti iso ditebak. Oh, paling ini ada di sini, ini paling ada di situ. Oh, ini paling orang ketemu. Ya. Pakai hitung-hitungan. Apa biasanya hitung apa? Weton apa? Piye? Ya. Nanti Jumatnya itu hitungannya angkane piro, terus kliwone iki angkane piro, dihitung nanti dibagi telu. Ya. Soalnya mau lagi diulang Pak Ruslan katanya pakar hitung-hitung kayak gitu. Ya, dan saya pengen sinau itu ini kepiye nih iso pinter banget ya guru hitung dino, iso hitung barang hilang itu letaknya di mana loh. Ya, kita nggak perlu pakai seperti itu. Jadi kalau dapat musibah sabar, banyak-banyak doa. Dapat penyakit sabar, banyak-banyak doa pada Allah, mohon pada Allah. Di samping rajin ibadah, banyak ngoco istighfar. Itu solusi bagi orang Islam. Kita itu kadang sering dapat musibah karena ibadahnya kurang, karena sholatnya niku males, subuh wae itu angel tangi, ngisa wae wes turu, ngasal sibuk alasan negal. Kabeh iki punya alasan ya, punya alasan ini subuh ngapa ora tangi, wah pokoknya saya tangine jam 7 ya. Kalau ngasar ya pokoknya sibuk negal Ustaz, pokoknya nggak bisa. Oh, repot lagi. Maghrib wes ngantuk. Ya ngisa ya wes turu. Ya ora sholat. Alasan itu banyak, pada Allah itu nggak pernah kasih rizki itu ditahan-tahan. Wong mau sholat ya arak sholat ya dinei rizki, ora sholat juga dinei rizki. Kita sing kurang bersyukur, makanya kadang Allah uji, diberi penyakit, diberi sakit, masuk rumah sakit, akhirnya butuh uang. Padahal kita jarang koreksi diri, malas untuk ibadah, maka Allah beri ujian yang berat. Solusinya cuma satu, jaga ibadah, jaga zikir. Para ulama di masa silam itu nggak pernah kasih tips-tips untuk yang berat-berat, enggak. Bahkan kalau mereka sakit, dokternya pun dia ceramai. Ada seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. Dokternya itu datang untuk ngobati Ibnu Taimiyah. Dia cuma ambil buku kemudian mau coba buku terus. Kemudian dokter ini bilang, wahai Syekh, kamu kalau baca buku terus sakitmu jadi berat loh. Pikiranmu tambah berat. Syaikhul Islam itu jawab, bukankah kalau sembuh itu yang penting kan kita senang. Jiwa itu tenang, jiwa itu sudah senang, berarti nanti kalau seperti itu akan terdorong untuk
sembuh. Saya baca buku ini akan senang, bahagia. Ya wes mari nih gara-gara baca buku. Coba malah dokter yang diceramai. Jadi orang jadi periksa, mau periksa wong ini koyo ngene, dinai obat ya ora di ya nggak di ngapa-ngapain, cuma dibiarin saja, cuma guru baca buku zikir terus. Makanya para ulama itu orang tahu sakit, ya orang tahu sakit yang berat. Ya mau ngaji, mau beri ilmu, nulis, berdakwah, fisiknya kuat terus. Kita 50 tahun wes stroke, 60 tahun wes sakit-sakitan, 70 tahun orang kuat jalan, 80 mati. Sekaratan itu. Coba. Mereka 80 100 tahun tuh masih kuat loh. Apa tipsnya? Nggak perlu pakai tips macam-macam, nggak ada tips-tipsnya itu untuk olahraga. Mereka nggak pernah kasih tips. Sepenting sholatnya rajin, ibadahnya niku rajin. Makanya para ulama sampai 80 tahun kuat terus. Bahkan wonten ulama yang namanya Al-Qadi Abu Syuja, umurnya 100 tahun. Kira-kira kalau 100 tahun, Simba 100 tahun kuat jalan. Nah, saat ini kita Purwosari misalnya wonten Simba umurnya 100 tahun masih kuat jalan, ya paling cinggur turu terusnya, nggak mungkin kuat jalan. Dulu ada ulama 100 tahun masih bisa lompat, lompatannya jauh. Orang-orang tanya, Mbah kok iso ya lompat kayak gini? Terus dia jawab, dulu pas aku lagi nom, badanku ini dijaga terus sholat, dijaga terus zikir, dijaga terus ngibadah, orang tahu maksiat. Makanya sampai 100 tahun ini masih kuat. Kita 60 tahun badannya wes kropos. Iya tak? Wes kropos, 70 tahun wes ora kuat, 80 mati. Ulama itu seperti itu. Maka tipsnya tadi apa? Biar terhindar dari musibah, terus dikuatkan dalam ngibadah, terus diberi kesehatan apa? Rajin ngibadah, rajin maca zikir, kurangi maksiat. Itu solusinya. Adapun solusi untuk utang, ya, yaitu yang mikir masing-masing, ya tetap dipipil, ya tetap dilunasi pelan-pelan dan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Niku sudah 32 menit, sudah lebih dari yang sewajarnya. Monggo sebelum kula tutup, daripada tutup sekarang ya mendingan tanya jawab. Orang asing takut langsung aku mulai ki lho wis ditutup. Ayo, ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan langsung kula tutup. Ya. Monggo. Bebas mau pertanyaan tentang alas, tentang utang, tentang penyakit, ya solusi utang, ya silahkan monggo. Tentang sholat, wudhu, mandi, ya monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan mengacu pada keterangan Bapak bahwa pelaku pesantren itu ternyata banyak membawa kerugian, terutama dari akhirat kelak. Ternyata korbannya bukan hanya 1-2 orang, bahkan 14. Ini panas. Nah, pertanyaan saya, karena terutama keluarga saya tidak mau dari orang lain. Keluarga saya itu tergantung pada itu. Artinya tanpa itu sulit untuk hidup dibaca. Tergantung pada utang gitu. Itu mohon keterangan solusinya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung pada utang berarti maksudnya. Ya. Di sini ada yang bebas utang. Orang dua utang neng rombongan apa neng bank? Hah? Enggak ada?
Ada yang pipilangnya tiap hari ada? Ada juga tiap hari ada? Tiap jam? Tentu saja orang yang butuh dengan orang yang nggak butuh cuma asal mewah-mewahan hukumnya berbeda. Karena ada yang punya utang cuma pingin mewah. Arek duwe HP sing larang ngutang. Motor sing larang ngutang. Cuma nuruti anak misalnya. Contoh misalnya coba, sebenarnya kan motor yang penting kan yang bisa dipakai. Berarti kan sudah bisa kita tuku second, itu sudah bisa dipakai. Second sekarang coba kalau motor-motor matic niku niki pinten hargane? Hah? 10? 10 ada? Nah 10 ada. Bisa jalan nggak motor yang 10 juta tadi? Bisa ke kantor nggak? Iya bisa. Bentuk berlebihan kalau cari yang mahal nambah utang. Itu yang kula maksudkan. Jadi kalau cari utangan untuk hidup mewah-mewahan, tolong bisa kurangi. Kecuali kalau itu memang butuh. Kita butuh untuk makan. Anak pas lagi butuh untuk bayar SPP sekolah. Anak butuh uang lagi untuk masuk sekolah. Kalau keadaannya seperti ini terpaksa ngutang, mudah-mudahan Allah maafkan. Berarti yang nanti dapat dosa lebih besar adalah rentenir. Rentenir itu di mana-mana menyusahkan orang terus. Bahkan beberapa itu yang punya utang, dulu pinjam karo tengah itu bisa jadi 10 kali lipat jadi 15 juta. Ya, bisa jadi 15 juta. Masalahnya kita itu kurang tegas dari belum ada peraturan untuk menghalangi yang rentenir-rentenir yang tidak punya izin. Saya pernah ada masalah seperti ini, ada yang ngadukan terus mau tanya ke Pak Lurah dulu, ada solusi atau enggak? Enggak ada juga katanya, enggak ada yang bisa tangani. Tanya ke atas lagi belum ada. Nah, ini mungkin bisa masukan pada jajaran pemerintah dari atas itu bisa menindak orang-orang yang jadi rentenir yang sudah keterlaluan. Ya, tahu orang-orang pada susah kan? Kalau pinjam utang pada rentenir susah nggak? Susah. Mungkin milih pada rombongan kan? Rombongan mungkin masih bisa disaur, dipipil itu mudah. Namun yang cuma kecil. Kalau pinjam pada rentenir ya memang besar, namun pipilannya juga besar. Pokoknya dibayar, utangnya juga ada bunga juga dibayar. Jadi di sini beda. Kalau orang yang benar-benar butuh dengan orang yang cuma ingin hidup mewah, yang sangat-sangat tidak baik kalau dia cari untangan cuma ingin hidup mewah-mewahan. Kalau kebutuhan mungkin Allah memberi maaf dosa-dosa yang telah dilakukan. Wonten malih Bapak-bapak nggih monggo Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak, orang yang biasa kredit motor, setelah kredit 1, 2, 3 kali dengan uang panjar misalnya itu diberi, namun setelah mogok motornya diambil, panjar tidak dikembalikan, apakah itu termasuk biaya riba atau tidak riba? Yang jelas Ya, yang tarik itu siapa biasanya? Dealer apa leasingnya? Ya dealer Leasing yang tarik. Ya tahu kita kan orang bodoh kan. Oh nggih. Yang dulu yang punya Pak. Nggih. Pokoknya yang jelas itu masalah dari sisi utangnya tadi. Cara dari dealer itu biasanya tawarkan pada konsumen, Pak, jenengan ingin beli tunai atau beli kredit. Kalau beli tunai langsung, pasti harganya itu luwih murah. Namun kalau beli dengan cara kredit ditambah karena ada tambahan waktu. Namun karena mengingat dealer itu nggak mau memberi utang,
kerjasama dengan pihak yang disebut leasing. Leasing itu badan pembiayaan. Jadi sudah dibayar oleh leasing, lunas pada dealer. Jenengan sebagai konsumen cuma nanti lunasi pada pihak leasing. Jadi motornya seolah-olah ditangani oleh pihak leasing jadi milik sampai motor itu lunas. Memang kerjaannya seperti itu. Kalau nggak mampu lunasi, bayar 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak bayar, motor ditarik. Resikonya memang pihak leasing dapat dosa karena apa? Narik ambil untung. Kemudian yang kedua, kerjaannya sebenarnya sama seperti rentenir. Namun kedoknya adalah jual beli motor. Namun dia sebenarnya mengutangkan kita, misalnya harga motornya kalau tunai itu 18 juta, kalau bayar di pipil jadi 25. Maka untungnya ini yang dia cari. Maka saran saya, kalau bisa untuk zaman ini beli apa-apa itu pakai cash, nggak pakai kredit. Ya, beli apa-apa itu pakai cash, nggak pakai kredit. Kalau pakai kredit, yo resikone motornya ditarik. Begitu. Ya, nggih niku. Yang berikutnya lagi. Masih lagi. Ini masalah utang lagi paling ini. Ya, judulnya sirik kok tadi sirik orang nasi takon ya sirik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz, ini agak keluar dari tema masalah sholat. Itu dalam sholat berjamaah kita sebagai makmum apa masih berkewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah? Makmum apa wajib maca surat Al-Fatihah? Kalau ibu-ibu sholat jadi makmum, ibu-ibu maca Al-Fatihah baca. Bacanya kapan? Setelah imam maca Al-Fatihah. Bapak-bapak sama baca juga. Berarti kita dapat 1 rakaat ketika dapat apa? 1 rakaat itu dihitung ketika dapat rukuk. Dapat rukuk berarti dapat 1 rakaat. Coba misalnya kita sudah masuk saat imam niku rukuk. Ya, langsung kita ikuti Allahu Akbar, langsung rukuk ikuti imam. Kira-kira ada kesempatan baca Al-Fatihah? Tidak. Dianggap sah dapat 1 rakaat atau tidak? Sah. Berarti kesimpulannya baca Al-Fatihah bagi makmum sudah jadi tanggungan imam. Jadi kalau nggak baca pun tetap boleh. Buktinya saat rukuk kita dianggap dapat 1 rakaat, dapat rukuk sudah tidak lagi baca Al-Fatihah, sudah ditanggung oleh imam. Jadi kalau makmum cukup mendengar bacaan imam. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau kita ucapkan amin, maka amin kita ini sama seperti kita baca Al-Fatihah. Kita ucapkan amin setelah imam itu mengucapkan waladhdallin. Baca aminnya kita itu sudah dianggap seperti baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah isinya doa. Ya, Al-Fatihah itu isinya doa. Ketika kita aminkan doa ini sama saja seperti kita lagi berdoa saat itu. Maka dianggap bacaan imam tadi sama dengan bacaan makmum. Jadi kalau mau baca boleh, tidak baca juga bukan masalah. Sehingga penak berarti apa? Hah? Yang enak yang mana? Ya cuma dengar imam saja, ya sampai selesai mau surat pendek sampai selesai suratnya juga tetap sah. Ada lagi yang keempat. Nih, ibu dulu ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dinaikkan apa?
batas waktu untuk melaksanakan sholat qobliyah. Sholat qobliyah. Ya, Ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak? untuk ibu-ibu. Sholatnya di rumah apa di masjid? Ya, di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Hmm. Akan melaksanakan sholat sunat qobliyah itu sekitar pokoknya sesudah lewat sholat wajib, kemudian sebelum sholat wajib kita laksanakan mau sholat sunat qobliyah itu apakah masih bisa dilaksanakan? Baik. Sebelum sholat wajib kita mau sholat sunnah qobliyah dulu. Sekarang kalau untuk bapak-bapak di masjid berarti kalau sudah azan boleh sholat qobliyah. Kalau sudah iqomah berarti sholat qobliyah di masjid itu sudah rampung. Ketika imam berdiri untuk sholat wajib maka la sholata ilal maktubah. Tidak lagi ada sholat, tidak boleh lagi ada sholat kecuali sholat wajib. Jika iqomah sudah dikumandangkan lantas masih ada yang sholat berarti sholatnya harus dibatalkan untuk mengikuti sholat wajib. Namun kalau ibu-ibu bebas, nggak pakai aturan di masjid. Di masjid sholat wajib wis rampung. Namun kita ibu-ibu itu belum sholat, maka ibu-ibu lakukan sholat qobliyah dulu. Baru setelah itu sholat wajib, baru sholat ba'diyah. Jadi tidak pakai aturan di masjid. Jadi ibu-ibu lebih enak untuk masalah sholat. Kalau bapak-bapak itu yang repot, ya, karena harus ikuti aturan imam. Ini nomor 4. Yang kelima, masih lagi. Tentang sholat berjamaah kemarin sudah dijelaskan bahwa bapak-bapak itu yang terutama itu untuk shaf depan. Apakah itu bisa berlaku untuk aturan ibu-ibu? Karena saya pernah melihat pada waktu sholat jamaah itu yang datang terlebih dahulu itu malah di belakang, sedangkan yang datang akhir duduk depan. Apakah aturan itu berbeda dengan bapak-bapak? Terima Ya. kasih. Aturan untuk ibu-ibu berbeda dengan bapak-bapak. Kata Nabi SAW, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi SAW, saf yang paling baik untuk bapak-bapak itu adalah yang paling depan. Saf yang paling jelek untuk bapak-bapak adalah yang paling belakang. Shaf yang paling baik untuk ibu-ibu adalah yang paling belakang. Shaf yang paling jelek untuk ibu-ibu adalah yang paling depan. Artinya kalau makin dekat dengan laki-laki makin jelek. Ya toh? Karena kalau makin depan kan kalau sing lanang kan cerah. Makin cerah berarti makin jelek. Gitu. Ya, jadi antara laki-laki dan perempuan, bapak-bapak kalian ibu-ibu mesti dipisah. Jadi nggak boleh Islam itu satu tempat. Wah, bapak-bapak gabung wae nih karo ibu-ibu langsung sholat bareng sak sop. Nggak boleh. Aturannya dipisah seperti tadi. Ibu-ibu itu makin jauh itu makin bagus. Bapak-bapak yang makin jauh dari ibu-ibu juga makin bagus. Maka dalam Islam mengikis atau meredam atau meminimalkan terjadinya perselingkuhan sudah ada dalam sholat. Gak mungkin selingkuh loh ini karena jauh ini. Wah, ibu disuruh pergi tuh ibu-ibu, dono ibu-ibu terus belakang terus menurut cara-cara kalau sing lanang. Karena kalau lirak-lirik, wah ini ibu ini koyone ayu, sih nom. Padahal ini sing sudah punya anak, sudah punya istri dan masih lirak-lirik gitu. Maka ini dicegah. Sehingga diatur aturannya seperti itu. Tujuannya apa? Biar tidak dekat-dekat antara laki-laki dan perempuan. Karena ada yang sudah punya istri, anaknya telu masih tetap selingkuh sama wanita. Saya ini sudah beberapa kali nih hadapi orang ini bukan orang sini loh. Ya mudah-mudahan enggak nih. Ini 2 orang kasusnya sama. Selingkuh. Sampai malam-malam chatting terus, Ustaz, aduh saya ini nggak betah lagi kok suami sampai selingkuh ya dengan perempuan. Sekarang malah perempuannya sudah hamil. Saya mau jawab lagi, aduh kepiye jawabannya ini.
Karena nggak pakai aturan. Kalau kita pakai aturan Islam selalu antara perempuan dan laki-laki itu dibuat jauh. Nggak mungkin campur baur. Maka perselingkuhan jadi minimal loh, sedikit. Maka perselingkuhan yang paling sedikit itu di Arab Saudi. Laki-laki dan perempuan Masya Allah nggak pernah ketemu. Coba saya kalau waktu kuliah dulu perempuan pun saya nggak pernah lihat tiap hari. Karena kampus anak laki-laki, kalau sekolah ya ketemu sing lanang-lanang ini. Jadi ketemu yang laki-laki terus, jadi nggak mungkin naksir. Mau lihat dunia luar, wah perempuannya tuh nggak tahu di negeri antah berantah. Perempuannya sekolahnya sendiri, nggak pernah campur baur. Ketika pulang ke Indonesia, ya Allah ketemu perempuan, ono sing orang yang jilbab, bajune ketat, lihat atas yo salah, lihat bawah juga luwe salah. Malah eman-eman kota Pak Camat. Coba musibah kan? Iya. Makanya terjadi perselingkuhan besar sekali. Namun kalau coba diterapkan tadi syariat Islam, sing lanang paling depan, sing paling bagus. Yang perempuan paling belakang, yang paling bagus, kan makin jauh. Maka diterapkan seperti itu. Tujuannya seperti tadi. Jadi memang aturannya tadi yang disebutkan oleh ibu yang nanya itu benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Terus wonten malih sudah berapa? 4, 5. Mana? Sebentar, ibu dulu nih. Ini ke pengajian Aisyah toh? Iya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, yaitu tentang sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu membacanya tasbih pada rakaat yang terakhir itu membacanya tasbih sehabis at-tahiyat sebelum salam ataukah sehabis salam? Sekian, terima kasih. Yang jelas kalau itu dilaksanakan sebelum salam berarti tasbihnya dibaca, karena setelah salam nggak ada lagi. Totalnya 300 toh? Ya. 300 untuk kali rakaat. Ya. Nanti ada yang 4 rakaat 300. Iya. 4 rakaat itu 300. 75 tiap rakaat. 2 rakaat apa langsung 4 rakaat? 2 salam 2 salam. Baik. Sedikit pengetahuan tentang sholat tasbih. Memang aturannya seperti itu disebutkan dalam hadis dalam kitab Sunan, ada di Sunan Abu Daud, ada di Sunan Tirmizi. Namun dari sisi periwayatan, kalau menurut kebanyakan para ulama, hadisnya niku lemah. Ya, hadisnya itu lemah. Dari kita gabungkan riwayat-riwayat yang lain juga lemah, tidak bisa menguatkan satu dan yang lainnya. Intinya sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama tidak menyetujui sholat tasbih, walaupun sebagian ulama niku setuju. Di antara alasannya di samping hadisnya lemah, yang kedua tata cara sholatnya yang agak sedikit berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Kalau sholat sunnah yang lain kan nggak ada bacaan zikir tambahan seperti itu. Kalau ini dibebani, nanti mau rukuk ada maca zikir, terus setelah baca doa setelah rukuk ada lagi baca, bangkit saking rukuk baca lagi, kemudian mau sujud juga baca lagi. Ya, menurut sebagian ulama aturan seperti ini tidak kita temukan dalam sholat sunnah secara umum. Maka kalau mau pingin ganti, kapan dilakukan bu sholat sunnah tasbih? Malam apa siang? Malam. Ganti dengan perbanyak sholat tahajud malam. Ya, sholat tahajud itu lebih kuat dalilnya, lebih banyak manfaatnya, keutamaannya lebih luar biasa daripada sholat sunnah tasbih. Namun kalau melakukan di siang hari juga boleh, ganti dengan sholat duha. Sholat duha juga tidak ada batasan rakaat. Bahkan sholat duha ini kok punya manfaat. Kita dianggap seperti sodakoh dengan seluruh anggota tubuh. Rizki akan dipermudah, dosa-dosa itu akan diampuni, dan itu sudah menggantikan sedekah dengan 360 persendian tubuh kita. Itu kalau ganti sholat tasbih dengan sholat duha, itu lebih manfaat. Yang ke berapa tadi? Ke 5, ke 6. Ya, monggo. Jadi ibu dulu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Ustaz, kalau jamaah sholat berjamaah ibu-ibu itu imamnya itu kalau ibu-ibu lebih makmumnya lebih dari 10 itu imamnya tetap di tengah atau di depan. Soalnya saya Ini jamaah sesama ibu-ibu, imamnya ibu-ibu, kemudian jamaahnya ibu-ibu. jamaahnya di tengah-tengah makmum atau tapi ya di depan. Baik, Atau ya. di depan saya soalnya kemarin pernah berjamaah itu yang imamnya itu ibu tapi di depan terus makmumnya itu di belakang. Itu gimana? Baik. Pon? Iya. Iya. Aturannya yang pertama, ini kita bahas dulu. Langsung mawon kalau bahas tentang sholat jamaah. Kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak, imamnya satu, makmumnya satu, maka nanti posisinya sejajar. Sama juga untuk ibu-ibu, kalau imamnya satu, kemudian jamaahnya satu, juga posisinya sejajar. Imam sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Kemudian kalau ibu-ibu datang, ini jamaah laki-laki, maka ibu-ibu datang posisinya tidak mesti di kanan, tidak mesti di kiri, pas di belakang. Yang penting di belakang jauh dari imam. Nah, posisinya di belakang termasuk suami istri. Kalau suami istri mau buat jamaah, istrinya nggak di samping, walaupun bilang, wah saya itu cinta mati pada istri, nggak mau jauh-jauh. Ya, nggak mau jauh-jauh, tetap nggak boleh. Istri ada di belakang, karena soalnya nanti kalau sholat bareng istri, kemudian istrinya di samping, nanti orang konsen. Wah istri kayak ayu tenan, kayak orang konsen, mau surat sampai orang khusyuk. Makanya nggak boleh dibuat jauh di belakang. Dia di belakang pokoknya, orang di samping kanan, orang di samping kiri. Soalnya kalau samping kanan iso dilirik. Wah istriku tenan ayu ya pas sholat. Nah, ini enggak. Terus kalau sesama ibu-ibu, kalau untuk makmum bapak-bapak tentu saja di belakang, imamnya yang di depan. Namun kalau praktek dari sholat ibu-ibu yang dicontohkan oleh para sahabat wanita dulu di masa Nabi, imamnya selalu berada di tengah, tidak maju ke depan. Satu baris dengan jamaah. Jadi nanti ada jamaah yang samping kanan, ada jamaah samping kiri. Imamnya di tengah, nggak maju ke depan. Itu yang benar dipraktekkan di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun? Terus, ya, ibu-ibu, ya ini ke terakhir. 1 jam tuh ini jatahnya. Ini 2 menit, kurang 2 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana batasan aurat untuk seorang wanita muslim dengan wanita non muslim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita melupakan utang yang kecil? Melupakan utang yang kecil, misalnya 1000 nggih, ya terus. Iya, tuh kecil toh. Iya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Batasan aurat antara wanita muslimah dengan wanita non muslim. Untuk aturan aurat wanita, kalau dengan laki-laki yang bukan mahram, seluruh tubuhnya kecuali wajah kali telapak tangan. Ini yang pertama. Untuk perempuan ini dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, ya ini artinya dengan yang masih punya hubungan mahram. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikuatkan auratnya antara pusar sampai lutut. Berarti kalau dia wanita ini menyusui di depan bapaknya sendiri, bukan suami nggih. Kalau suami bebas, nggak pakai aurat. Ya, namun kalau depan bapaknya sendiri, dia boleh membuka ya saat dia itu menyusui. Kemudian kalau aurat sesama wanita, ibu-ibu kali ibu, maka juga aturannya sama antara pusar sampai
lutut. Nah, sedangkan kalau untuk wanita dengan wanita muslimah, wong muslim kalih tiang kafir non muslim, maka auratnya di sini ada beda pendapat, namun pendapat yang paling tepat tetap sama seperti dengan wanita secara umum, wanita muslim secara umum, yaitu antara pusar sampai lutut. Namun kalau untuk wanita non muslim baiknya lebih tertutup. Baiknya lebih tertutup daripada dengan sesama wanita muslimah, karena takut nanti diceritakan yang gak enak ketika menampilkan aurat ketika itu. Jadi ringkasnya seperti tadi. Ada lagi ibu-ibu dulu? Soalnya ibu-ibu jarang tanya pas malam Kamis. Oh, utang kecil. Utang kecil ya tetap utang. Ora disaur ya tetap ditagih. Kalau nggak ditagih di dunia berarti nanti nyaur pakai amalan di akhirat. 1000 misalnya utangnya, nggak ingat. Wah, dulu pas neng warung, Pak Bu, aku ngutang wae 1000 ya Bu ya. Nah, sampai sekarang belum lunas, tetap ditagih lu sampai hari kiamat. Ditagih. Ya, walaupun cuma 1000. Namun kalau di hari kiamat nggak mungkin bayar pakai rupiah. Nggak ada yang bawa pulang rupiah pas dikubur, tuh nggak ada. Uang nggak manfaat. Yang ada cuma amalan. Maka disaur ngangge amalan. Kalau amalannya nggak ada, amalannya itu nanti dikurangi. Kalau nggak ada, dia ditumpuk dosa. Ya, dia ditumpuk dosa. Jadi ada istilahnya di hari kiamat ada uang muflis. Wis amalane oke, salate oke, sedekahe oke, namun sayangnya utangnya oke. Akhirnya untuk nutup disaur pakai amalan, jadine bangkrut. Orang duwe amalan minus, itu namanya muflis, wong bangkrut. Untuk lunasi utang-utangnya tadi. Wallahu alam bissawab. Ada lagi? Nggih, niku terakhir. Ya. Niku Bu, yang di luar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang masalah sholat tadi, ini tentang doa. Apakah ada aturan atau tuntunan, umpamanya setelah selesai sholat itu berdoa 1000 kali? Berdoa nopo Bu izin? Zikir. Asmaul Husna diucapkan sampai 1000 kali. Apakah itu ada tuntunannya? Terus yang kedua, dalam sholat terakhir dalam sujud pandang, doa apa yang boleh kita ucapkan? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bar salat maca Asmaul Husna. Asmaul Husnanya apa saja isinya? Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, As-Salam dan seterusnya 1000 kali. Satu nama 1000 kali berarti 99.000. Kan 99 nama nggih? Ya, berarti 9. Intinya gini, saya kurang setuju dengan zikir cuma menyebut Asmaul Husna. Kita nyebut Asmaul Husna itu gini bentuknya: Ar-Razik, Ar-Razik, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Malik. Itu cuma manggil. Allah dipanggil, ya Allah yang maha pemberi rizki, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang merajai, dan seterusnya. Coba kalau manusia nggih dipanggil, Mas, diulang lagi, Mas, diulang lagi, Mas, pas balik, terus mau ngapain? Sama seperti ada yang jualan bakso cilok misalnya, terus dipanggil Mas, ya tukang bakso sini, Mas, tukang bakso. Mas, tukang bakso, diulang-ulang. Sama seperti Allah dipanggil diulang-ulang. Gak ada doa, gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi selalu kalau sebutkan Asmaul Husna, ya Zal Jalali wal Ikram. Misalnya
Atau ya Hayyu ya Qayyum diikutkan dengan doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ada doa. Kalau cuma sebut Asmaul Husna berarti cuma manggil orang kayak kita manggil orang. Mas, balik lagi. Terus sudah balik masnya. Mas. Ya kalau kita jadi itu ngapain ini dicelok terus orang urusan ya, kayak gitu. Kalau dengan manusia nggak pas, maka dengan Allah juga nggak boleh perlakukan seperti Allah cuma dipanggil namun nggak dimintai doa. Beda kalau bocor zikir. Tujuannya misalnya subhanallah. Ini zikir namanya, bukan doa nggih. Ini zikir. Alhamdulillah, pujian untuk Allah. Allahu Akbar, pujian untuk Allah. Ada. Kalau seperti itu tidak. Dan tetapkan 1000 pun tidak ada tuntunan. Ya, saya pernah baca memang buku-buku Asmaul Husna rata-rata seperti itu. Namun saya kurang setuju dengan penerapan hitungan-hitungannya yang ada. Terus yang nomor kalih doa sujud sing terakhir. Kok enggak doa yang pertama, kok doa yang terakhir? Nah, ini sekarang permasalahannya. Sebagian ulama memang menganjurkan sujud sing terakhir dibuat lama. Tujuannya apa? Oh biar jamaah tahu. Oh ini ki suwe. Oh berarti bar iki tahiyat akhir terus salam. Namun kalau kita lihat praktek saking Kanjeng Nabi, beliau ketika sholat rakaat pertama sampai rakaat terakhir biasanya rakaat pertama yang lebih lama. Rakaat kedua lebih ringan daripada rakaat pertama. Rakaat ketiga lebih ringan daripada rakaat kedua. Rakaat keempat lebih ringan daripada rakaat ketiga. Makin turun. Adapun mengkhususkan untuk rakaat terakhir saja untuk doa, sujud terakhir untuk doa, wallahu alam tidak ditentukan oleh Kanjeng Nabi. Boleh berdoa di sujud kapanpun, doane bebas. Sing syarat yang paling penting doane pakai bahasa Arab karena masih dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i kalau doanya itu pakai bahasa Indonesia, ya Allah lunasi utangku, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal karena ada bahasa manusia. Namun kalau dia pakai bahasa Arab, Allahumma qdi annad daina, ya Allah lunasilah utangku. Kepiye gaya bahasa Arab ya sinau bahasa Arab. Itu masalahnya, ya. Kalau nggak bisa pakai doa mau buat sendiri dengan bahasa Arab, pakai doa sing sifatnya umum seperti doa sapu jagat. Doa sapu jagat pripun? Nah, niku wis hafal. Bahasa Arab nggak itu? Yo bahasa Arab. Itu minta bisa macam-macam loh itu ibu-ibu. Kata Ibnu Katsir minta sing ora duwe rumah, ya, mau pingin punya rumah, pakai doa sapu jagat kebaikan dunia. Sing ora duwe motor, pingin punya motor, pakai doa sapu jagat kebaikan dunia. Yang belum punya kemampuan lunasi utang, pakai doa sapu jagat masuk kebaikan dunia. Tergantung niat. Niatnya untuk apa? Maka termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Berarti ada yang bertanya berapa tadi? Ini saya mau kasih hadiah. Saya bertanya coba ngacem yang pinten? Hah? 1, 2, 3. Yang tengah kene 4, 5, 6, 7. Yang tadi bertanya. Yang bertanya 7. 7 tambah 1 saat ngupai yang ngedum itu. Sana si sama Mbak Ulan di belakang. Anu apa tunjuk saya biar gampang. Nggih, diranting. Ya ora diomongi ya, namanya saja kuis. Kurang 1. Mau wis dihitung bener lho. Sampun nggih? Ya.
Niki mawon sing selapan berikutnya ten pundi? Anur Kacangan, sing pinggir jalan. Yang di atas jalan. Oh ya. Baik. Siap pertanyaan besok aja lebih banyak. Nah, besok nggak diberi lagi wis ini wis saiki. Nggih, ini kemauan kita tutup. Nggih, kalau tutup nih ya, dan nanti silahkan dilanjutkan oleh pembawa acara. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.